Indonesia siapa presiden pertama? Bapak Insinyur Soekarno. Melalui surat keputusan presiden tahun 1959. Jadi Hari Pahlawan itu ditetapkan peringatannya mulai tahun 1959. Tanggal 10 November sebagaimana kita ketahui merupakan peristiwa yang terjadi di Surabaya di salah satu hotel yang namanya Hotel Ada yang tahu? Yamato. Hotel apa? Hotel Salsa atau Hotel Anggrek? Hotel Yamamoto di Surabaya. Pada waktu itu tentara Inggris masuk ke Indonesia dengan satu tujuan untuk melucuti tentara Jepang. Ini masih ada kaitannya dengan peristiwa hari santri kemarin. Tetapi ketika tentara Inggris masuk ke Indonesia yang tujuannya untuk melucuti tentara Jepang, ternyata diboncengi oleh tentara Belanda. Bahkan di Hotel Yamamoto berkibar bendera Belanda yang berwarna merah, putih, Singkat cerita ya. Kemudian terjadi pertentangan, terjadi peperangan. Salah satu pejuang naik ke atas, kemudian menyobek warna birunya, dinaikkan kembali sehingga satu bendera yang semula berwarna merah putih biru menjadi bendera merah putih. Tapi dengan resiko pejuang yang naik ke atas kemudian menyobek bendera Belanda tadi warna birunya ditembak oleh tentara Belanda dan gugur menjadi pahlawan. Jadi kalian sebagai generasi muda harus bisa meneladani. Apalagi tema Hari Pahlawan hari ini adalah pahlawanku apa? Pahlawanku. Ada yang tahu temanya? Pahlawanku teladanku. Ingat, pahlawan itu yang dikorbankan tidak hanya tenaga, tidak hanya pikiran, tapi juga berkorban air mata, darah, dan nyawa. Ini saya satu cerita aja ini, contoh bahwa pejuang-pejuang zaman dulu itu luar biasa. Nanti saya ceritakan satu contoh pejuang di zaman Nabi dan satu contoh pejuang di zaman kemerdekaan. Di zaman Nabi itu ketika akan ada perang Uhud, ada seorang pemuda namanya Hanzalah bin Amir. Seorang pemuda belum menikah, kemudian menerima panggilan untuk perang Uhud. Setelah berhari-hari dikumandangkan untuk jihad, akhirnya Hanzalah menghadap ke Nabi. Ya Rasulullah, saya ini seorang pemuda mau menikah, kebetulan ada panggilan perang Uhud. Bolehkah saya kalau sebelum perang Uhud saya menikah duluan? Kata Nabi, boleh saja, silakan. Siapa wanitanya? Wanitanya bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Sahul. Ini dulu saya dapat cerita ini dari Pak Haji Muhammad Toha, guru SKI saya di Muda di sana. Akhirnya menikah. Begitu menikah, malam pertama, bedanya malam pertama dengan malam lain terakhir. Malam pertama, sebagaimana layaknya pengantin baru, besoknya betul-betul seluruh pemuda, seluruh laki-laki yang memenuhi syarat untuk perang harus berangkat untuk perang Uhud. Tanpa pikir panjang, walaupun Hanzalah ini pengantin baru semalam jadi suami, paginya langsung berangkat. Dan alhamdulillah begitu perang Uhud selesai, Hanzalah gugur sebagai suami. Pada saat jenazah ini ditemukan, Rasulullah melihat kok para malaikat turun menghubungi jenazah Hanzalah. Nabi ini masih bertanya-tanya sampai Nabi kemudian pulang ke Madinah. Istrinya Hanzalah, Jamilah ini datang, ya Rasulullah, mana suami saya? Suami kamu sudah gugur. Kemudian Jamilah nangis, ditanya kenapa nangis?
Apakah kamu tidak ikhlas? Ikhlas ya Rasulullah. Apakah kamu tidak rela? Rela ya Rasulullah. Kenapa kamu kelihatan bersedih dan menangis? Jawaban Jamilah apa? Ya Rasulullah, tadi pagi pada saat suami saya pergi berperang berjihad, belum sempat mandi besar. Belum sempat mandi besar. Ternyata jenazah Hanzalah ini dikerubungi oleh malaikat karena sedang dimandikan oleh para malaikat. Ini pengantin baru, kemudian ada panggilan jihad, pergi berjihad. Luar biasa. Yang kedua, contoh pejuang di perang kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian pernah melihat film yang berjudul Sang Kiai?